Nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau saito guau jono tuho unang be pasembuli luau saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ritual unang be pasembuli luau saito guau jono tuho nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau
patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai maluan jala taruliau dung hupajono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan alani patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli sai togua jonok Tuhan
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupili dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma Shalom, dohot horasma di hita amanginang. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara dan kepada ruas jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan menambahkan berkat yang berkelimpahan. Laumangarade rohatan yang masuk di parmigota, marede mahita sian buku ede 27 ayat sada opat dot ayat pitu las jongjong mahita di ayat papituhon.
pasangap ho ulos sati gorangi dehon maritoniki ai baru madalamu dohot na porseai paggogoy pasiseamu pasangapon ko armi tangiang ng NDP say tangihong masude. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhapor seaon. Alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurong. Namar pungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami. Saya tabai mahapor siaw nami, jala pargogoi hami, asa tarulawan hami parange na dinggan, so ngunapi nangido ni roham sian hami. Saya ramoti hami ro di hasusudan di bohal nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede sian buku ede 210 ayat 3. Guru di ibadah sudetano sintong doa tanana tuhi taon asini rohanana sumurumi di patongon tongon tulomonai asini rohanana sumurumi di patongon tongon tulomonai. Tatangihon ma pati ni debata di mingguta sadarion, ima pati palimahon saat ro di pati pasapuluhon. Pati palimahon, ikon pasangapumuno na torasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tanu na nileho ni Jehovah de batam diho. Pati panopon, unang ho mamunu. Pati papituhon, unang ho mangalakup. Pati pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon,
Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna, atong rak manggidogogo mahita tu debata laun mangulahon na bartu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, mare dihitasian buku ede 180 ayat 1 dot ayat 2. Tatopotima dosata nagodangi tu adopa ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala partaluk ni roha jala na basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami dukko ni asi ni roham. Hati gora na pinatupa ni anak mudo na upangasaon hami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dadaholan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon man di debata na dikicang. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor wilayah Galilea.
Tapuji Tuhata, mari deh tasian buku ede tolu 150 sia ayat 2. Alai marlas nilomama patigorini debata hut marhasonangan marolo polo masude gir mamuji muji be maroha torangan ende onde batatai sai puji magoarnai pasang maibana patigor madalanai nasian lalongonani Tuhata do imana. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, ima nienet sian surat ni apostel Paulus tuhuria Rom, sada ayat 10 onom dot ayat 10 pitu. Tajahama marska soring. Hagogoon ni barita nauli. Aidang nahuhailaon barita nauli ay hagogoon ni debata doi paluahon nasa na porsea. Halak jahudi jumolo, dungi dohot do halak gorik. Olak ni masahna, martua do akan atau mangion hata ni debata jalan nompiopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian paropuan para hari Kamis.
Tapuji Tuhata mare dehita sian buku ede onom 178 ayat 2 dot ayat 3. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ko tu debata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ko tu debata. Saya do di mahati goran, saya do ti haholongoni, saya do ti mahati goran, saya do ti haholongoni. Tadi dako maha porsiao tai songona hina tidako ni dungata sa porsiaon di sandok portibion. Rap mehita mandok. Au porsia di bata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak di bata Jehovah nasasadai. Iman natin lubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean si Anton di Parbadia. Andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao nambernit di panguman ni silatus. Namate tarpajol di mana di hau pinar silang. Na tua tu. Namangak mulu di ari patuluhon. Namang tu surgo. Laul di siamun debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tutanoon. Maumi halak na mangulut dohot namate. Au porsia ditondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau pani ala Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot diang lua nasora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabegema Tikting Dihuriata. Shalom. Warta jemaat bagi kita dalam minggu ini dengan topik halak partigori manguludo binaheni haporseonna. Orang benar akan hidup oleh percayanya. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia, retreat dan pembekalan remaja HKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober 2024, remaja HKBP Makassar akan melaksanakan retreat dan pembekalan bertempat di Malino, Kabupaten Goa, yang diikuti remaja sementara masih 15 orang. Pendaftaran masih terbuka. Pendamping Inang Nyonya WM Siahaan DJ Boru Siagian, pendeta fungsional, pendeta PDM Lubis MTH, Parhalado Amang Situa RP Sigalingging, dan Inang Situa T Boru Tampu Bolon. Berangkat dari gereja pukul 08.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati kegiatan remaja HKBP. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah pada wilayah Kolose hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak David FM Pasaribu, Ibu Dr. Vera N. Bursilalahi, diadakan di gedung sekolah minggu. Wilayah Filipi Selasa 15 Oktober 2024 di rumah Inang Nyonya M. Tambunan Ulifah Boru Sitanggang, alamat BTN Bumi Batara, Mawang, Blok A7. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Roma. A3. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Bapak DFM Pasaribu, Ibu Dr. FVNB Boru Silalahi atau Dev dan Marks Pasaribu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A4. Pencarian dana Krisman siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024, Krisman siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja serta persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka Bible Camp, panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A5. Penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2024-2025.
Mulai hari Minggu 6 Oktober 2024 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar Sidi HKBP Makassar tahun ajaran 2024-2025. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar Sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU atau kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar Sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Adapun pelajar Sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Gabriel Eragon Silalahi. 2. Divo Timothy Siahaan. 6. Totoripe Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Totoripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Adapun Totoripe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7 Seminar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.00 bertempat di gedung sekolah minggu. Panitia Tahun Okumene Inklusif tahun 2024 dan Punguan Perempuan akan melaksanakan seminar usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Ada 8 seminar edukasi politik pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mulai pukul 11.30 sampai 13.00 atau setelah ibadah selesai bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. Panitia Tahun Okumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar edukasi politik. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A9 rencana jadwal kegiatan Tahun Okumene Inklusif 2024 dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 8. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 10. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 11. Amang H. Sitorus Pane. 12. Anak terkasih Don William Pangeribuan. 13. Amang Situa Doktorandus Huta Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Oktober 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 7 orang, ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar
mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian sopo. Daftar Tok Ripe, Pesta Puncak dan Pesta Huria dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Begitu juga laporan keuangan, pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca pada warta kita masing-masing. Begitu juga dengan kegiatan pada dalam 1 minggu ini dapat kita baca pada warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhata mare deitasian buku ede 344 laus tapasahma peliata.
debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita kamang dot taminang. Tajaha mahatan itu hata di minggu tasadarion. Tersurat mai di buku Panurirang Habakuk bidu 2 ayat 1 ayat 4. Habakuk bidu 2 ayat 1 ayat 4. Hujaho kami matutonga-tongata songono mahatan itu hata dihita. Di atas panatapaku do ahu jongjong. Jala tidang ahu di par tanobatoan. Jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidohonon na tuau. Jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi nina Jehovah mangalusiau. Surat tomma pangukaponi jala uirhon tu akabatu panuratan. Asa tung takas tarjaha nang pamolus. Ai taringot tu tikisogot dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus, tung surape lumeba, say paimai mamai, ay say narodo sugut dang tagamon tartading. Idama nateal do ibana, dang tigor rohana di bagasan, alayang gohala partigori, mangulu do binahen ni parsihohotna marhapor seaw. Imasahatna. Di hata Indonesia hujau kami. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Akamang dot taminang adarang so masuk kita ubagas tu turpu nata jahaon. Rapor dulu sauti tabereng songol dia do garis besar gambaran naboi idauta sian buku Habakukon. Ima molo tabereng sebenarnya ahana di surat di buku Habakukon saya hira pergumulan pribadi sahalak panurirang namar goar Habakuk mangida akan masa di tonga-tonga ni humaliangna. Jadi ada sebuah perenungan di dalam diri Habakuk tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Jadi masa maadong tanya jawab panurirang Habakuk dohot debata mulut tajaha di akka bidu di ayat-ayat sebelumnya. Ada tanya jawab yang terjadi antara Habakuk dengan Tuhan ketika dia bergumul. Habakuk bergumul tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam kehidupan di sekitar dia. Nah parjolo di suku ni mana mulut tabereng di ansian ayat sadai langsung dibuka do marhite suku-sukun. Tuhan sadia liling asa alusammu tangiakon. Nunga say jauh-jauh au tuho alai dang marnaro alusmu Tuhan. Aku sudah berseru-seru kepadamu Tuhan. Kenapa belum jawab juga?
Kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Aku berseru-seru kepada Tuhan. Ahadona di suaraho ni mana tu debata? Di idai mana ma di tonga-tonga ni bangsa Israel masa ma akka halum lamun. Terjadi penindasan, terjadi kejahatan, terjadi perselisihan, terjadi akka perbedaan, ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kehidupan di sekitarnya. Bahasa Tuhan pasobuho. Kenapa Tuhan biarkan itu semua terjadi? Itu yang menjadi pergumulan di dalam diri Habakuk. Kok Tuhan biarkan begitu saja? Terjadi merajalela ketidakadilan, penindasan. Kok Tuhan biarkan orang jahat itu menindas orang benar? Itu pergumulan dalam diri Habakuk. Tetapi itu Habakuk terus suarakan itu kepada Tuhan, tetapi sepertinya, loh kok Tuhan tidak jawab? Bahasa dang dialusi Tuhani alu-alukon. Akamang dot taminang nang songonido dakola si Habakuk. Alay nang hita pe di tonga-tonga ni parnguluat tonolo do si pata nang tubuh aka suku-suku songoni. Kenapa kejahatan itu dibiarkan Tuhan? Kenapa Tuhan ada orang jahat mereka menikmati kehidupan? Ada orang baik menderita. Sepertinya hidup ini tidak adil. Gudang do tubuh aka suku-suku nasi songoni di tonga-tonga ni parnguluanon. Sepertinya kehidupan ini tidak adil. Kok Tuhan diam saja? Kok Tuhan tidak bertindak ketika terjadi ketidakadilan? Ketika terjadi penindasan, apalagi penindasan kepada orang-orang yang benar. Di manakah Tuhan? Itu muncul di tengah-tengah hidup kita. Alai adong museng tubuh nang dibagasa rohani akan porsea. Tuhan, wahado tutu. Ngai saya hutangi aku tuho. Alai dang marna dialusi. Seakan-akan jawaban dari doa kita itu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Odo tong songoni masa, songon na masa di si Habakukon. Kenapa ya? Sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Imana parjolo? Alai Roma alus ni debata tu si Habakuk madok. Babak ketok kuma bangso Kasdim. Manang bangso Babel laho menguhum hajahaton ni hala Israel ini. Pada akhirnya ternyata Tuhan juga menjawab apa yang dipergumulkan oleh Habakuk ini. Maka Tuhan akan mendatangkan bangsa Babel untuk menghukum kejahatan Israel. Ima alus ni debata. Alai dia mamuseng. Tubuh ma suku-suku ni si Habakuk na baduahon. Puasa halak Kasdim Tuhan. Bangso na jahat doi. Puasa pakkeommu bangso na jahati. Laho manguh bangsom. Nabadia doho. Alai dipakeho halak na jahat. Laho manguh bangsomi. Ini menjadi pertanyaan yang kedua dari Habakuk. Ternyata setelah dijawab, Habakuk juga merasa tidak puas. Kenapa? Seperti ini jawaban, kan gitu. Bukan jawaban seperti ini yang kuharapkan dari Tuhan. Amanginang di tonga-tonga di ngulut tapi olodo si patasong si Habakukon. Tapangido di lean, alai dung di lea buasa songonon, museng. Itulah yang terjadi secara garis besar kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh kitab Habakuk amanginang. Baru biasa masuk kita tutur pun nata jahanak kaningon. Nalaho patorakut tu hita. Songon dia do hita laho. Takas laho manangihon. Hatani di bata. Takas hita laho makaporsiai hatani di bata di bagasang ngulut tau. Kalau kita melihat ada pergumulan batin di dalam diri Habakuk untuk
mencoba berusaha untuk menelaah, mengartikan, memahami waktu Tuhan, untuk memahami janji Tuhan, untuk memahami rencana Tuhan. Kenapa? Karena memang sulit bagi manusia untuk bisa memahami jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Waktu Tuhan itu memang terkadang kita dari segi kemanusiaan kita sulit untuk dapat memahami. Dan pergumulan seperti itulah yang coba dijawab oleh nas kita ini, Amangina. Bohado hita laho manangihon, mengatusi, makaporsiai hatani dewata. Bagaimana sikap kita yang tepat di dalam mau untuk mendengarkan firman Tuhan, mau untuk diajar firman Tuhan, dan dapat mau percaya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban Allah. Hatani dewata nasi tongdoi di tonga-tonga ni bagasan nguluta. Ima akka manginang. Tabereng majolo na perjolo di ayat na perjoloi. Hado didok disi. Didok ma di ayat perjoloi. Manatap-natap doau di panatapan marnida. Hado neneng sidohonon na tuau. Itu sikap yang pertama yang ditunjukkan oleh Habakuk. Maka Habakuk berdiri di tempat yang tinggi. Dia berdiri ke menara untuk menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Amanginang, dari Habakuk ini kita mau coba belajar bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Bagaimana sikap kita di dalam untuk menerima firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Melusi Habakuk nakaning dison, manatak-natak may mana di panatapani. Dia naik ke atas, ke menara, ke tempat yang tinggi untuk menanti apa yang akan Tuhan firmankan. Mengapa Habakuk harus naik ke atas, ke menara untuk menantikan firman Tuhan? Menginang kalau kita coba berada di tempat yang tinggi, maka ketika kita berada di tempat tinggi, maka kita akan memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas. Kan demikian. Sekiranya tidak ada penghalang yang bisa menutupi pandangan kita. Artinya pandangan kita akan lebih luas jauh ke depan, ke samping, ke kiri, kanan, dan bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berada di tempat yang paling atas, maka kemungkinan besar polusi suara itu akan berkurang. Jadi noise-noise yang merusak itu akan hilang gitu loh. Jadi artinya apa yang mau dikatakan, bahwa ketika kita berada di atas dari sudut pandang yang baik, dengan telinga yang siap mendengar, mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berada pada posisi seperti itu, maka kita berada pada posisi yang siap untuk melihat dan siap untuk mendengar dengan baik. Itulah sikap yang diperlihatkan oleh Habakuk ketika dia akan menerima apa yang akan Tuhan firmankan kepadanya. Amanginang, ini sebuah gambaran sebenarnya bagi kita. Untuk menerima ini sebuah gambaran bagi kita, bagaimana supaya kita memiliki sikap yang terbaik. Bagaimana kita memiliki sikap terbaik untuk dapat melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari Habakuk bagaimana dia mau menerima firman Tuhan. Jadi kita tidak mau ketinggalan momen penting itu. Kita tidak mau kehilangan momen bersejarah. Kita tidak mau ketinggalan apa yang akan disuarakan oleh Tuhan, apa yang akan difirmankan oleh Tuhan. Kita tidak mau ketinggalan. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai karena ada noise, karena ada bising di sekitar kita sehingga kita tidak bisa fokus mendengarkan apa yang akan kata Tuhan. Atau karena ada halangan-halangan sehingga kita tidak bisa melihat apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Maka di situ Habakuk benar-benar mempersiapkan dirinya. Itu sebabnya seperti lagu rohani yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini," katanya.
Memang benar-benar harus ada kesiapan bagi kita untuk siap mendengar, menelaah, menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi Habakuk di sini mau mencoba bagaimana memang dia siap. Kapan Tuhan berbicara, dia akan tangkap. Kapan Tuhan berbicara, dia akan menerima itu di dalam kehidupannya. Dia tidak mau kehilangan momen. Dia akan tetap fokus kapan tiba saatnya. Amang-inang, ketika kita mau mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita. Ketika kita mengakui bahwa firman Tuhan itu berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau seperti katakan firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu adalah tajam katanya. Maka kita tidak mau sia-siakan. Atau seperti yang dikatakan epistel kita tadi di Roma 1 ayat 16. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berita nauli hagogo ni dibata do ilau palua hok kita. Maka ketika kita mau menerima firman Tuhan itu adalah firman yang menyelamatkan. Adalah firman yang menguatkan kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dengan baik. Kita akan benar-benar mempersiapkan diri kita. Maka perlu bagi kita yang pertama amanginang dari nas kita ini, kita renungkan sejauh mana penghargaan kita akan firman Tuhan. Bagaimana attention kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Bagaimana kita benar-benar perhatikan dengan baik apa yang akan disuarakan oleh firman Tuhan bagi kita. Jangan-jangan kita itu lebih peka dengan apa kata orang, gitu. Tetapi kita tidak peka dengan apa yang Tuhan katakan. Maka ini menjadi renungan bagi kita bersama amanginang. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak hanya sebatas tulisan. Tulisan tentang kehidupan orang-orang masa lampau. Tetapi ketika kita memberi perhatian kita sungguh-sungguh, kita percaya bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup. Firman yang berbicara bagi kita. Jadi Alkitab ini ketika kita mau benar-benar menghidupinya, firman itu akan bekerja, firman itu akan berbicara di dalam hidup kita. Itulah orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Maka amanginang, mari kita belajar dari nats kita ini. Yang pertama adalah dari sikap Habakuk di sini. Mari kita memiliki perhatian. Sikap yang benar-benar siap untuk menerima suara Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, surat tomma pangukaponi jala uhirhon tuaka batu panuratan. Surat tom pangukaponi jala uhirhon. Tuliskan dan ukirkanlah penglihatan itu. Tidak hanya sekedar ditulis, tetapi ukir. Amanginang pernah dosen saya pernah kasih saran. Dia katakan, kemanapun kamu pergi, selalu bawa catatan dan juga pena, katanya. Kenapa? Karena kadang-kadang tiba-tiba bisa terlintas di benak kita. Ada ide, ada pengertian-pengertian, ada kata-kata penting yang bisa muncul tiba-tiba di benak kita. Dan itu tidak bisa terulang lagi. Sempat kita melupakannya, nanti kita tidak akan pernah ingat lagi. Maka ketika ada ide itu muncul, ketika ada pengertian, ada hal-hal penting, langsung tuliskan. Kenapa? Karena beberapa saat lagi engkau tidak akan ingat itu. Maka penting untuk selalu membawa catatan, membawa pena. Kemanapun kita pergi, entah dimanapun kita, kadang bisa muncul ide-ide yang tidak bisa, yang tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, perlu untuk dicatat. Amanginang, kenapa demikian? Karena memang salah satu penyakit manusia itu adalah cepat lupa.
Itu salah satu penyakit manusia, cepat lupa. Apalagi sampai kita melupakan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam nats kita ini, Amang Inang, tuliskan dan ukirkanlah pada loh batu. Kenapa? Supaya kamu tidak lupa. Dan supaya orang lain juga bisa baca. Ketika ada orang lewat, orang lain bisa melihatnya. Amang Inang, ini menjadi sebuah gambaran juga yang bisa kita coba renungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam menerima firman Tuhan. Ada orang yang memiliki kebiasaan yang baik, kita katakan. Ada orang yang memiliki kebiasaan yang baik. Bahkan mungkin di gereja kita ada beberapa orang seperti itu. Ketika ada khotbah seperti ini, ada yang rajin untuk menulis-nulis gitu loh. Ada orang yang rajin menulis-nulis Alkitabnya di samping-sampingnya seperti itu. Ada kata-kata penting yang perlu untuk digarisbawahi, atau ada kata-kata penting untuk dicatat kan gitu. Itu saya rasa kebiasaan yang baik untuk lebih memahami, lebih mengerti akan firman Tuhan. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa ya bagaimanapun kita mau diingatkan oleh nats kita ini supaya kita tidak pernah lupa. Maka mari kita untuk mencatat firman Allah. Mencatatnya seperti apa? Lebih daripada sekedar mencatat seperti itu. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan adalah mari kita menuliskan dan mari kita mengukirkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Di dalam perbuatan kita. Supaya kita tidak pernah lupa lagi akan firman Tuhan. Tuliskan dan ukirkanlah itu di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita. Itu sebabnya kalau kita membaca Yeremia 31 ayat 33 dikatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Apa jawaban Tuhan? Tuliskan. Ukirkanlah di dalam hati kita. Mari kita coba Amang Inang bagaimana kita mau merefleksikan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membuat firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita dengar, tidak hanya sekedar kita baca kemudian untuk dilupakan. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan di sini bagaimana supaya memang benar-benar itu kita tulis dan kita catat itu di dalam hidup kita. Maka bagaimana caranya untuk mencatat? Bagaimana caranya untuk mengukir firman Tuhan itu di dalam hidup kita ini? Mari kita membuat firman Tuhan itu menjadi sebuah prinsip hidup bagi kita. Menjadi sebuah prinsip hidup di dalam hidup kita ini. Artinya bagaimana supaya firman itu menjadi menyatu di dalam diri kita. Artinya seperti ini Amang Inang, bagaimana firman Tuhan itu memang mempengaruhi kita. Setiap firman yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita. Ketika setiap firman yang kita dengar, maka firman itu akan menjadi sebuah prinsip. Menjadi sebuah visi. Menjadi sebuah sikap di dalam hidup kita ini. Tentu harus seperti itu. Ketika kita memiliki sebagai orang Kristen yang memiliki prinsip. Prinsip apa? Dasarnya firman Tuhan. Kita memiliki visi. Dasarnya adalah firman Tuhan. Kita memiliki visi yang jauh ke depan. Oh, aku nanti mau jadi orang sukses. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oh, aku mau berbagi kasih kepada siapapun. Itu harus menjadi prinsip dalam hidupku. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Dan lain sebagainya mungkin bisa kita lakukan Amang Inang. Artinya bahwa firman yang kita dengarkan itu, firman yang kita terima dari Tuhan berbuahkan sebuah prinsip di dalam hidup. Demikianlah kita menyatukan firman Allah itu di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Mang Inang, di ayat yang ketiga kita bisa baca di dok marisi, hatani dewata dang hata gabus. Molotung pe ikon tarpaima alaina ikorodo sogotnen. Firman Tuhan itu bukan menipu.
Firman Tuhan tidak menipu. Kalaupun berlambat-lambat, nantikanlah, pasti akan digenapi, katanya. Pasti akan digenapi. Firman Tuhan itu tidak akan menipu. Karena firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Perkataan janji Tuhan cepat atau lambat pasti akan digenapi. Kenapa? Karena perkataan Tuhan bukan omong kosong. Tetapi firman yang telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau diingatkan Amanginang di dalam nats kita ini di ayat 3 secara khusus. Bagaimana kita benar-benar mengimani firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Allah itu bekerja dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa penantian kita di dalam iman, penantian orang beriman itu bukanlah penantian yang kosong, tetapi penantian yang pasti. Tetapi kita harus diingatkan di dalam nats kita ini, Tuhan punya waktu terbaik, kapan harus digenapi, kapan firman Tuhan harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nantikanlah, katanya. Nantikanlah kapan Tuhan, firman Tuhan itu akan berbuah di dalam hidup kita. Ikon nawar perbuih doh hatani di bata di bagasang ulut tahun. Amanginang, kita mau diingatkan. Banyak orang bertanya-tanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan jawab? Kapan firman Tuhan itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Kita mau coba renungkan ini di dalam kehidupan kita. Apapun saat ini yang sedang kita nanti-nantikan, Amanginang. Apapun saat ini yang sedang kita harapkan dari Tuhan. Kita juga mau diingatkan firman Tuhan. Mari kita menanti di dalam iman. Mari kita menanti apapun yang kita sedang nantikan. Apa yang akan digenapi oleh firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Mari kita menunggu, menanti adalah dengan iman. Kalau dikatakan di dalam nats kita ini menantikan perbuatan Tuhan di situ, tentu bukan artinya kita pasif. Menanti apa jawaban Tuhan bukan dengan sikap yang pasif. Diam, menunggu-nunggu, tenang, duduk diam apa yang akan Tuhan berikan. Artinya kita mau diajak di sini, tetapi menanti adalah menanti dengan aktif, yaitu menunggu dengan iman kita. Sambil kita menanti, sambil apa yang dijawab oleh Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus mau dituntun. Kita harus mau diarahkan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Artinya kita mau untuk dituntun, diarahkan Tuhan kepada penantian kita tadi. Jadi kita yang menanti Tuhan itu adalah menanti dengan iman. Artinya menanti dengan iman itu adalah menanti dengan tetap mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham menanti begitu lama sehingga dia mempunyai anak. Tetapi selama masa penantian itu, apakah dia diam saja? Tidak. Dia selalu mengikuti setiap arahan Tuhan untuk sampai kepada apa yang pada akhirnya diberikan oleh Tuhan. Demikianlah orang yang beriman, orang yang percaya, sehingga kalau kita percaya akan apa yang akan kita terima dari Tuhan, maka tentu kita tidak hanya diam saja. Kita harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah dengan mau dituntun, diarahkan oleh Dialah Tuhan. Maka kalau kita membaca di Yeremia 40 ayat 31, Amanginang jelas dikatakan di situ, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, bagi sebahagian orang, menanti, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi tidak demikian dengan orang yang beriman. Tidak demikian orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan justru akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya dikatakan, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mari kita perhatikan di situ. Ternyata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu juga perlu harus berlari, perlu harus berjalan, katanya. Jadi tidak pasif. Orang yang menanti Tuhan itu juga harus melakukan, harus berbuat apa yang kita nantikan dari Tuhan. Tentu kita tidak harus menunggu-nunggu. Kalau Tuhan sudah janjikan kepada kita, maka mari kita diarahkan Tuhan untuk sampai kepada janji itu. Kemudian Amanginang,
Di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat didok marsihohot dihaporseaon. Marsihohot madihaporseaon. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amanginang, kalau kita coba berangkat memahami teks ayat yang keempat ini, dari sudut pandang konteks dari nats kita ini, tentu ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika Habakuk tadi bertanya, kenapa Tuhan memakai orang jahat untuk menghukum umatmu, kan katanya. Tetapi di sini Tuhan mau katakan bahwa pada akhirnya orang jahat itu akan mendapatkan hukumannya. Tetapi orang benar itu akan mendapatkan kehidupan. Bahwa pada akhirnya akan ada penghakiman Tuhan. Bahwa pada akhirnya akan kelihatan jelas mana orang benar, mana orang jahat. Jadi Habakuk tidak perlu ragu apapun perbuatan yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa berbuat apa saja di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi ingat, bagaimana orang tetap setia, orang benar itu tetap setia di dalam kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itu kalau kita berbicara dari konteks daripada nats kita ini. Tetapi kita coba jauh lebih merenungkan apa yang mau coba disampaikan oleh nats ini bagi kita. Bahwa ada dua tipe orang yang diperlihatkan bagi kita di sini. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang membusungkan dadanya. Kalau di dalam bahasa Batak didok di si ima akanateal. Orang yang membusungkan dada. Orang yang menyombongkan dirinya di dalam hidup ini. Tetapi kedua, ada orang yang berpegang pada imannya kepada Tuhan. Ada orang yang sombong, ada orang yang berpegang kepada Tuhan. Jadi ada orang yang merasa mampu, merasa bisa. Enggak perlu aku diajari firman Tuhan. Enggak perlu aku harus belajar firman Tuhan. Aku punya pikiran, aku punya tangan, aku punya kaki. Aku punya orang bisa membantu aku. Buat apa aku perlu dituntun firman Tuhan? Ada banyak kata-kata motivasi di sana menguatkan aku. Kan gitu loh. Itu adalah orang yang sombong, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena teal. Marado perdebata. Ada orang seperti itu. Tidak menghargai kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Menganggap bahwa ya kekuatan dia cukup kok. Orang lain cukup kok membantu dia. Tak perlu firman Tuhan, tidak perlu tuntunan Tuhan. Tetapi ada juga orang yang membangun hidupnya di atas dasar iman. Orang yang membangun hidupnya di dasar iman itu, dia katakan pertolonganku datang di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah orang yang benar, itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan. Maka amanginang kita mau diingatkan di sini, jangan sampai kita terkecoh, sampai kita mempercayakan hidup kita ini kepada kekuatan kita, mempercayakan hidup kita kepada pikiran kita. Tetapi mari kita selalu mempercayakan hidup kita ini kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita di tengah-tengah hidup ini. Amin. Kita berdoa. Mau lihat tema Tuhan di pasah rohanami di asidoh holong ni roham. Nunggu hutangi kami Tuhan hatam marsaringar di tonga-tonga ni parpunguan nami di minggu nami sadarion. Nalah hopai ngotok kami Tuhan. Ay nasitong do hatami mangula jada mangulu di tonga-tonga ni akan aporsia di ho Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Saya natulus do sude nasana
di hata hokko Tuhan di bagasan ngulu namion. Asi maroham Tuhan lampor sea mahami uhangulu ho kami hatam hu arga ho kami hatam nabadiai di bagasan ngulu nami. Ala ido Tuhan nagabi manogu-nogu mangarahon ngulu nami di bagasan ngulu nami ya Tuhan. Asa tong tigor kami, sitok kami di adopamu Tuhan. Gabi parjabar kami di hangulu asugot na pinarademi Tuhan. Tuhan di bata amanami di asido hot holong ni roham di bagasan minggu nami sadari ya Tuhan. Rodo kami Tuhan ruas ni huriam ro tu adopamu manguka marsoba tu adopamu Tuhan. Sehoma Tuhan manatap kami saluhut ruas ni huriam asima roham Tuhan. Congjong maho di bagasar roha doho pikiran nami patuguhon haporsion nami tuho Tuhan. Di ida hodo di tatapodo Tuhan di asa gulmi ningulu nami Tuhan. Di boto hodo Tuhan di nasa akka nahu pikiri roha nami Tuhan. Manang ahape Tuhan na ula kami Tuhan. Manang ahape Tuhan na setar paimaima di bagasar roha nami. Nanaing jupangan nami Tuhan alus ko Tuhan pos roha nami. Nadumenggan ido sinakapamu Tuhan di bagasan akan aporsia Tuhan. Papos roha nami Tuhan laho majalo dia pe Tuhan na umuli na denggan nanaing sipasahatomu di bagasan ngulu nami Tuhan. Pasu-pasu kami Tuhan di bagasan akan naniulan di tangan nami. Pasu-pasu Tuhan akan sinakapan nami Tuhan di bagasan nguluon. Totong ma Tuhan hobar lomo ni roham ma Tuhan tulus sudah saluhukna di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan di bata aman nami sahat di homa Tuhan pasahaton nami daging dohok tol di nami dinalaho madalani akka ari-ari ni ngulu nami hami Tuhan. Sejupang di hami pasu-pasu, sejupang di hami Tuhan nadenggan di bagasan ngulu Tuhan. Sa totong merlas ni roh hami Tuhan maniop haporsion nami tuho Tuhan. Di bagasan minggu nami sadari o Tuhan. Nang totong do hami tangya kono nami do Tuhan tarlumobi di akka dongan nami Tuhan. Ne di bagasan akka sitaonon, di bagasan akka parukilon. Malutung adong sian akka ruas ni huriam Tuhan. Alani akka sitaonon di bagasan parnguluon na. Pos rohanami Tuhan diurupi homa nasida Tuhan marhite akka tod marhite gogo siak ko Tuhan. Dileho kotod dim di nasida Tuhan. Laho manorangi roha doho pikiran nasida. Lehon las ni roha na manotong sien ho Tuhan. Songoni akka ruas ni huriam na di bagasan parsahito Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Molo saya tong pe Tuhan, saya martangiak kami tuho Tuhan, mangido asin ni roham, di hama malum ni aka parsahito ni aka dongan nami na marsahi Tuhan. Tong do kami marpos ni roha Tuhan, molo tungpe tarpaima-ima Tuhan. Alai nilai honomu do Tuhan, alus na dumenggat Tuhan. Asa buy Tuhan, jaloon ni aka duas ni huriam, hahipaso na siyak ko Tuhan. Asi maroham nang di aka dongan nami na marulang tahu pe Tuhan. Dileho ko gajang niumur di nasida Tuhan. Martabata balas ni roha di bagasan ngulu nasida. Ala pangaramotyomu. Dileho ko aka ari-ari na dinggan di bagasan ngulu nasida Tuhan. Lampasu-pasu manasida. Disudi aka nasinakapan roha ni nasida tutikin ang roh Tuhan. Pasu-pasu nang saluhut na Tuhan di aka pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi man anang sipatupaon nang di bagasan minggu Tuhan. Asa anggit Tuhan saluhut na Tuhan di aka pelayanan pakubasio di tonga-tonga ni huriam mabahis sangap di goharmu Tuhan. Pasu-pasu Tuhan di aka sude aka rencana-rencana di tonga-tonga ni huriam ima di program ni remaja huriam Tuhan di hari Sabtu doha hari Minggu neneng roh Tuhan patupahon rit-rit. Pasu-pasu Tuhan di aka rencana ni remaja di huriam Tuhan mardala doho denggan gawe jaloon nasida Tuhan akan adenggan marhiti ulau ni. Songoni Tuhan nang di aka program di tahun hukumene inklusif di tengah-tengah ni huriam Tuhan. Nenaing sipatupau nami. Gudang aka kegiatan neneng sipatupau Tuhan. Pasu-pasu masaluhu nai mardala doho denggan gawe boy Tuhan margunai di tengah-tengah ni aka pernguluan nami. Songoni Tuhan martangyang dohami disudi aka saluhu na Tuhan. Di aka amanang ahape Tuhan program neneng sipatopau di huriam bayan tau sangat mai Tuhan sudi saluhu na di bagasan guar muna badiai atong pasahaton mai diri nami di ho marhite Yesus Kristus martangya kami tuho amen. Tapasaha mapiliata tuadupan ni dewata
mahita marede sian nomor 633. Yesus do Tuhanku sihop top awon iman do hapus sakit tangan lalu manogu awon patogu aurila kaki Tuhanku tolong sumari on awon martua sonang tondikon Olong iron nabai sarawon mardame tokong rohakon mardame tokong rohakon Yesus do Tuhan saya motia nama nogin yon diriko nanggo parukilon godang natinan sabam do di bain rohakon Tuhanku tolong sumari on awon martua sonang tondikon Holong niron abai sar awon mardame toktong rohakon mardame toktong rohakon Dehon ayat dulu. Motong kasih rohana dia digohiton dina doa Lama puji kumang mulia Tuhanku si paluaan Tuhanku tolong sumari on awon martua sonang tondikon Holong niron abai sar awon
tatangya ko mapiliat tamartangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang, podo haroroan ni saluhu si leho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na moldiutus. Upasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim asalam hutada hami godang nisi leho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ni leon mi toni roni pamataku hosado gogoki roni salut ataku upasa itu ho naso usatokuno. Ali ama namin na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say romaharajawmu, say sao ma lomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sa daron hangulua siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayhodona puna harajao dohot hagogon roni asangapon saleleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan Dewatama ho. Di sodako Tuhan Dewatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin. 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 Yesus do Tuhanku si hokop awon ibana do haposaki tangan anabogona maguawon pato guau di lam kaki Tuhanku tok tong sumari on awon matua
inang sabab do di bain roh akon. Tuhaku tok tong sumari honawon martua sonang tonikon. Holong ni rohana bagi sarawon mardame tok tong rohakon. Marda